nomor 2 yaitu dari Teknik Informatika dengan judul inovasinya adalah Bali Plant Hub, ekosistem digital penjualan tanaman hias dan tanaman obat berbasis web. Mungkin ini terinspirasi dari janda bolong gitu Bu yang sedang happening 2-3 bulan kemarin. Nggak tahu apakah sekarang masih ada keladi apa lagi, saya juga tidak begitu paham tanaman. Keladi bolong ya. Dengan ketuanya Niputu Melioni Anggara Putri. Silakan adik-adik tim untuk bersiap. Ya, waktu kami berikan 20 menit. Ya, slide sudah oke. Baik, selamat pagi kepada Dewan Juri, para pembimbing dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya selaku Ketua Tim dari Produk Inovasi Bali Plant Hub Ekosistem Digital Penjualan Tanaman Hias dan Tanaman Obat Berbasis Web. Produk inovasi. Nama produk kami yaitu Bali Plant Hub Ekosistem Digital Penjualan Tanaman Hias dan Tanaman Obat Berbasis Web. Kategori produk dari inovasi kami yaitu teknologi informasi dan jasa. Kemudian target pasar dari produk kami yaitu dari penggemar tanaman, yang kedua masyarakat yang berada di rumah atau bekerja dari rumah, yang ketiga masyarakat yang membutuhkan tanaman untuk obat herbal, dan yang keempat masyarakat yang ingin memulai bisnis baru tanaman. Karakteristik segmen pasar utama kami yaitu pekerja produktif yang masih bekerja dari rumah, kemudian lansia yang menghabiskan waktu di rumah selama pandemi, yang ketiga usia produktif yang sedang mencari peluang dalam menanam tanaman, masyarakat yang lebih menyukai tanaman obat dibanding obat kimia. Yang keempat, masyarakat ekonomi atas yang menyukai tren tanaman tertentu. Kemudian analisis pasar mengenai target konsumen kami. Yang pertama, menjadikan testimoni mereka sebelumnya sudah melakukan bisnis tanaman hias maupun tanaman obat, video testimoni dan sharing knowledge pada saluran berbagi seperti YouTube. Yang kedua, salah satu yang menjadi narasumber informasi dari kami yaitu Me Time Factory yang berada di Tangerang Selatan, Banten. Mengapa dan bagaimana produk ini dikembangkan? Produk ini dikembangkan berdasarkan yang pertama kebutuhan masyarakat ini yang mengisi kegiatan mereka dengan tanaman hias. Yang kedua, kebutuhan masyarakat yang lebih tertarik menggunakan tanaman herbal dalam menjaga kondisi tubuh saat ini selama pandemi COVID-19 dibandingkan menggunakan obat kimia. Yang ketiga, modal tutorial bisnis berbasis daring bagi penjual tanaman dalam mengelola keuangan dan penjualan menggunakan aplikasi Kredibook yang dapat diakses menggunakan smartphone berbasis Android. Yang keempat, sharing knowledge bagi mereka yang tertarik pada bisnis ini sehingga membuka kesempatan lapangan kerja baru. Kebutuhan apa yang dijawab oleh produk ini? Kebutuhan yang dijawab oleh produk ini yang pertama di bidang ekonomi, yang memudahkan penjual dan pembeli tanaman hias dan tanaman obat, termasuk peluang lapangan kerja baru. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan produk herbal dalam menjaga kesehatan. Proses pengembangan dan pembuatan dari produk ini, yang pertama, sistem ini kami rancang bersama menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dengan database MySQL selama 30 hari dan fungsi telah diuji oleh dosen program studi teknik informatika. Yang kedua, dalam pengembangannya akan menyesuaikan berdasarkan kebutuhan fasilitas layanan online pada sistem ke depannya. Proses pembuatan dan pengembangan dari produk kami, yang pertama, untuk merancang tampilan dan menu sistem kami menggunakan aplikasi text editor Sublime Text. Yang kedua, dalam merancang database pada sistem kami, menggunakan Notepad sebagai text editor. Dan yang ketiga, PHP MyAdmin
dalam merancang hubungan antar tabel pada database. Di mana letak inovasi produk ini? Unsur inovasi pada produk kami itu, yang pertama berbasis website, yang kedua kemudahan dalam penjualan, yang ketiga berbasis ekosistem yang tidak hanya menawarkan penjual tetapi memberikan edukasi, yang keempat membuka lapangan kerja secara tidak langsung. Unsur ilmiah dari produk kami, yang pertama itu unsur sains dan teknologi yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL dalam rancang bangun sistem. Yang kedua, unsur manajemen bisnis dengan menggunakan bisnis model Canvas. Latar belakang ilmiah pengembangan produk dan inovasi yang ditawarkan. Pada bisnis model Canvas kami menggunakan tahapan dalam penentuan. Yang pertama, customer segment. Kemudian yang kedua, value proposition. Yang ketiga itu channel. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima itu revenue stream. Yang keenam itu key resource. Yang ketujuh, key activities. Yang kedelapan, key partner. Yang terakhir, cost structure. Keunikan dan keunggulan dari produk. Keunikan dari produk kami, yang pertama, produk ini merupakan ekosistem bisnis tanaman berbasis web dalam menghubungkan komunitas penjual tanaman hias dan tanaman obat dengan pembeli. Yang kedua, sebagai tempat sharing knowledge dan peluang bisnis. Keunggulan dari produk kami, yang pertama, sebagai tempat yang menghubungkan para penjual tanaman hias dan tanaman obat dalam mengembangkan dan mengelola keuangan mereka. Yang kedua, dapat memberikan edukasi kepada mereka yang tertarik dalam bisnis plan di bidang ini. Analisis terhadap produk kompetitor. Yang pertama, observasi tren tanaman hias dan tanaman obat melalui tools trends.google.co.id. Yang kedua, observasi langsung terhadap penjual tanaman berbasis online yang lebih banyak menggunakan media sosial. Apa saja komponen biaya dalam pengembangan produk? Yang pertama, komponen biaya terbesar, sewa hosting dan domain. Kami dapatkan informasi dari niagahoster.co.id. Sewa hosting dan domain per bulan, yaitu Rp84.816. Yang B, sewa hosting dan domain per tahun, yaitu Rp1.072.512. Yang dua, biaya pengembangan fitur, menyesuaikan tergantung kebutuhan dan permintaan fitur dan layanan pada sistem. Yang ketiga, biaya marketing online untuk memperkenalkan produk inovasi selama 2 bulan dengan rincian. Bulan ke-1, Facebook, Instagram, dan Google Ads menggunakan biaya itu 2 juta. Bulan kedua, YouTube dengan menghabiskan biaya itu 750.000 dengan rincian waktu posting. Yang pertama ada Facebook Ads pada siang dari jam 1 sampai jam 4 pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian untuk Instagram Ads itu pada siang dari jam 11 sampai jam 1 siang, dan malam pada jam 7 sampai jam 9 malam. Dan untuk Google Ads dan YouTube Ads itu pada siang hari dari jam 12 sampai jam 4 dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yang B, diskon khusus bagi pembeli yang posting dan testimoni pembelian di media sosial masing-masing. Peralatan yang diperlukan dalam pembuatan produk kami yaitu laptop dengan aplikasi Exam PP, aplikasi Sublime Text, dan aplikasi Notepad. Modal awal dari 1 tahun pertama dari produk kami itu totalnya dari Rp1.072.512 ditambah 2 juta ditambah 750.000, yaitu Rp3.822.512. Analisis biaya terhadap modal awal dan biaya produksi. Biaya hosting dan domain kami dapatkan dari www.niagahoster.co.id. Biaya marketing online yaitu konsultasi konten, konsultasi target pasar, free for desain foto dan desain dengan keyword up to 50. Kami dapatkan dari www.digitalmarketer.co.id. Rencana komersialisasi produk. Harga jual per unit jika produk ini dikomersialisasikan.
Direncanakan produk website ini gratis, tetapi akan ada biaya khusus bagi yang mendaftar dengan kategori VIP. Untuk produk ini, tahapan komersial belum kami lakukan. Rencana untuk menghasilkan keuntungan dari produk kami itu, yang pertama, pendaftaran dari member VIP, yang kedua, selisih keuntungan yang disepakati melalui kerjasama dengan ekspedisi, dan yang ketiga, melalui biaya pendaftaran pada kegiatan-kegiatan training yang dilakukan. Kemudian, rencana komersialisasi ke depannya, yaitu melalui media sosial, kemudian melalui member VIP, dan melalui kegiatan training. Rencana sosialisasi atau pemasaran produk. Cara supaya target konsumen tahu bahwa produk kami ada, yaitu melalui iklan pada media sosial seperti Facebook dan Instagram, kemudian melalui iklan pada Google, dan melalui iklan pada YouTube. Cara menyosialisasikan produk dan usaha inovatif kami, yaitu melalui media sosial, yang kedua melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kota Denpasar, dan yang terakhir dengan secara langsung melakukan kontak dengan para penjual tanaman hias dan tanaman obat yang berada di Provinsi Bali. Baik, sekian dari presentasi produk inovasi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kelompok dari TI. Oh maaf, ada jadi saya off kamera. Oke. Ya, saya undang Ibu Diana Budi. Ya, terima kasih Pak bisa Kris bertanya. dan juga ini Putu siapa tadi ya, Melioni. Ya, Bali Plan Ya, Hub. Bu. Ya, terima kasih atas presentasinya. Pertama saya mau memberikan apresiasi ya, karena perencanaannya sangat-sangat detail, luar biasa sekali. Siapa yang mendampingi dosennya? Pak Gerson, Bu. Ya, terima kasih ya Pak Gerson. Baik, tadi yang pertama ya poinnya tadi penjelasan sangat detail dan juga perencanaannya. Kemudian saya melihat satu keunikan juga, biasanya yang ada itu adalah tanaman hias lain, tanaman obat lain. Nah, tapi sekarang ini disatukan antara tanaman hias dan tanaman obat. Nah, mungkin pertanyaan saya yang pertama dijelaskan terlebih dahulu, kira-kira idenya dari mana? Ini kok bisa menyatukan kedua hal ini? Itu kan biasanya berbeda-beda ya, webnya untuk tanaman hias beda, tanaman obat beda, tapi ini disatukan. Kira-kira idenya dari mana? Saya kira ini suatu yang unik. Idenya itu kami dapat pertama memang ada proyek juga pas lagi masa pandemi yang memang sangat emang lagi PKM juga, itu kami dapat karena di sekitar kita juga tanaman-tanaman obatnya itu kurang digunakan oleh orang-orang pada masa-masa pandemi seperti ini. Masa pandemi keluarga saya terutama percaya bahwa ada beberapa obat yang dapat meredakan seperti batuk, flu, dan lain-lain itu. Makanya, dan juga untuk tanaman hias, pada masa pandemi banyak yang bekerja di rumah, itu memiliki hobi mengoleksi tanaman hias. Dan untuk tanaman obat, digunakan untuk membuat tanaman obat herbal untuk kesehatan bagi mereka. Oke, kalau tanaman hias itu mungkin nilai pasarnya cukup tinggi. Bagaimana dengan tanaman obat ini? Biasanya kita jual produk ya, sudah dalam bentuk produk. Tapi ini tanaman obat. Kira-kira gimana ya nanti peluang pasarnya ke depan? Kalau dari kita itu memang langsung jual tanaman yang sudah ada itu sih. Produknya tidak ya? Produk herbal misalnya, tidak. Tanaman saja. Ya. Nah, kira-kira kalau tanaman obat yang dijual itu jenisnya apa aja ya untuk tanaman obat ini? Seperti kalau di sistemnya itu ada seperti kumis kucing, daun sirih, yang tanaman obatnya.
Oke, nah berarti itu dibutuhkan oleh masyarakat ya, begitu ya, apa persepsi dari adik-adik ya? Baik, kalau untuk tanaman hias mungkin nanti saya ikut ngiklan juga satu ya, karena di rumah juga banyak ada tanaman hias. Ya, jadi ini sesuatu yang menarik. Kemudian tadi juga ada disampaikan ini akan memberikan edukasi juga. Dari sisi mana ya bisa memberikan edukasi? Itu setelah kita mendaftar yang memang ikut untuk member VIP-nya itu diberikan kesempatan kita yang mengadakan event untuk mengedukasi masyarakat yang ada di membernya itu untuk mengetahui tentang bagaimana tanaman hias itu, tanaman obat itu sendiri. Berarti adik-adik nanti harus melibatkan misalnya teman-teman dari prodi yang berbeda ya, karena kan tidak mungkin adik-adik memberikan edukasi mengenai tanaman hias atau tanaman obat, atau gimana rencana ke depannya untuk edukasi ini? Masih mute kayaknya ya. Untuk edukasinya itu tuh berdasarkan sharing knowledge Ibu. Misalnya pengelolaan keuangan, pengelolaan teknologi. Begitu. Ya, mungkin itu yang perlu difikirkan juga ya, kalau memang nanti memberikan edukasi, sistemnya itu seperti apa, siapa yang dilibatkan dalam memberikan edukasi, karena adik-adik kan dari prodi TI ya, jadi tidak mungkin untuk mengambil pekerjaan itu juga. Ya, mungkin itu dulu Pak Kris, mungkin kesempatan yang lain juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Mungkin dari saya, pertama-tama, untuk melihat tanaman, itu kan sisinya visual ya. Boleh nggak kami lihat visualisasi singkat saja, bagaimana tampilan tampilan site-nya atau apa yang dipakai? Bisa Pak. Nah, sekaligus pertanyaan saya, bagaimana mengubah paradigma? Kan kalau dulu orang nggak mau beli baju online karena harus dipakai dan dicoba dulu. Beli tanaman itu kan kadang-kadang kita harus pegang, kita harus bayangkan dia cocok apa enggak di ruangan kita. Nah, bagaimana mengubah dari sesuatu yang high touch sama visual itu kita dibawa ke ranah digital? Sekaligus dijawab. Oke, sekaligus dijelaskan ini sambil sekaligus dijawab ya, gimana caranya ngebawa ranah jualan tanaman tuh dari yang experience-nya kayak high touch banget jadi yang digital. Untuk paradigmanya itu kita menggunakan testimoni untuk meyakinkan customer. Itu kita juga dapatkan tanamannya itu dari yang berkualitas karena kita ada kerjasama dengan beberapa pihak, dan juga misalnya kita menggunakan video testimoni juga memang sudah ada di video sharing, atau mungkin untuk meminta penjual untuk menyampaikan bagi keunggulan dari tanaman itu sendiri. Boleh diklik itu produknya atau gimana? Boleh. Nah, saya rasa di sini ya, ketika orang hanya melihat ini produk, ini harga, ini produk, ini harga, saya tuh pengen tahu nanti produk ini yang saya taruh di ruang rumah saya itu kayak gimana. Ada nggak, sudah dimasukkan belum unsur visualnya di sini? Untuk unsur visualnya memang dari programnya itu belum saya ada rubah. Ini baru untuk nama, jenis, dan harganya saja. Ya, nanti perlu direncanakan ya ke depan gimana caranya memasukkan unsur-unsur visual itu, sekaligus juga nanti rencananya bagaimana pengantarannya, apakah diantarkan sendiri ataukah pakai ekspedisi, Gojek, Grab, atau bagaimana? Untuk pengirimannya kita ada kerjasama dengan pihak ekspedisi sih. Ya, karena saya pikir ya kemungkinan
karena orang kan cocok-cocokan juga. Bisa jadi kalau misalnya dia dekat, Anda bisa antarkan dan kalian bisa antarkan ke sana, ada kasih beberapa pilihan. Misalnya dia pesan 3, tapi kalian antarkan lebih, terus yang mana yang diambil, sisanya kalian bawa pulangkan misalnya begitu. Ataukah Anda hanya marketplace saja? Bagaimana nih posisinya? Apakah Anda pegang stok, ataukah Anda sebagai marketplace saja? Kita yang membuat marketplace, kita juga yang pemilik dari website ini, kita juga yang menjualkan. Oke, berarti tanaman nanti Anda pegang ya, stok ya? Atau hubungin, Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, mengapa perlu ada marketplace khusus untuk tanaman hias dan tanaman obat? Kenapa tidak kita di platform yang sudah established saja, yang sudah banyak ada orangnya gitu? Kenapa mesti harus khusus? Karena ingin memudahkan saya sih Pak. Kalau sebagian besar marketplace itu kan udah banyak, dan juga itu dicampur. Ada marketplace seperti Shopee, ada yang jual tanaman, tapi itu ada juga yang jual seperti baju, pakaian, dan lainnya. Saat ini juga belum ada produk sejenis ini untuk di area Bali itu sendiri. Siap. Nah, itu dari saya. Kita mungkin ke Pak Budi Santoso. Silakan Pak Budi. Iya. Saya senang ya, ini dia memakai model bisnis canvas, dan ini saya kira Pak Gerson kemarin waktu PKKM ini sungguh menolong ya. Nanti mungkin kita bercakap lagi Pak Kris ya tentang model-model ini. Ini adalah semacam framework yang kita bisa buat untuk bisa menghasilkan secepat mungkin ide-ide itu bisa tertuang di dalam sebuah kanvas. Nah, ya kita tahu bahwa model bisnis model ini ya dibuat untuk bisa menciptakan dengan segera ide-ide itu tertuang di dalam sebuah kanvas, di dalam sebuah kanvas itu, sehingga kita tahu betul apa yang kita mau buat. Nah, berikut yang saya mau ingin penjelasan dari saudara. Di situ ada value proposition. Di sana ada nilai bagaimana konsumen itu ada sesuatu yang dia dapat. Nah, bisa enggak Anda jelaskan value dari segi value proposition ini, apa yang didapat oleh konsumen atas jasa Anda ini? Untuk value proposition-nya itu dari kelebihan dan keunikan produknya itu sendiri juga. Apa itu misalnya? Seperti Produk ini merupakan ekosistem bisnis tanaman berbasis web dalam menghubungkan komunitas penjual tanaman hias dan tanaman obat. Gini, maksud saya gini, ini kan tidak hanya sekadar Anda menjual, itu yang harus Anda pegang. Iya. Ya, di sini adalah edukasi. Jadi, ketika saya misalnya memesan tanaman jahe atau kunir atau apa, lalu di situ ada edukasi yang jelas menyatakan apa manfaat ginger, apa misalnya manfaat tanaman herbal itu. Di situ harus jelas sehingga orang tahu, oh binahong itu apa, oh kenapa dengan harga yang mahal, lalu ini manfaatnya. Edukasi itu. Dan di dalam bisnis Anda ini justru kekuatannya adalah di dalam value proposition ini yang menjadi kekuatan. Soal misalnya tanaman hias, saya kira tanaman hias itu hanya keindahannya saja, tetapi justru nilai yang ada itu adalah ketika kalian menjual tanaman-tanaman herbal. Di situ yang saya melihat edukasinya. Nah, dalam model bisnis kanvas ini kan juga Anda ini tidak dalam rangka memiliki tanaman itu, tetapi Anda ya semacam agent lah, menghubungkan antara para petani yang memiliki itu
kepada konsumen yang memerlukan. Ya, semacam inilah Anda sebagai agen untuk mempertemukan itu. Nah, kuncinya adalah Anda harus benar-benar mendapatkan channel itu. Channelnya siapa? Petaninya yang di mana? Dengan kualitas tanaman-tanaman itu sudah teruji. Bebas dari jamur, bebas dari penyakit, nah semacam itu. Nah, saya tidak tahu channel yang Anda bayangkan ini, Anda sudah bekerja atau akan bekerja sama dengan siapa. Di sini adalah kaitannya dengan impact, social impact dari bisnis yang Anda buat. Jadi masyarakat itu yang mungkin secara teknologi tidak kuat, tetapi kekuatannya adalah dia produknya dia punya. Andalah yang sebagai penghubung. Nah, saya ingin penjelasan Anda. Channel Anda ini nanti Anda mau bekerja sama dengan siapa gitu ya. Untuk channel itu sendiri itu kami akan bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Tanaman Panganan, Hortikultura, Kota Denpasar. Itu akan direncanakan. Ya, kalau Anda bekerja sama hanya dengan dinas, menurut saya justru social impact-nya tidak bagus. Ya, tetapi kalau Anda kerjasamanya kepada para petani, misalnya saja di catur, Undira yang punya ini, ya punya kerjasama. Kalau Anda di situ mau bisa kembangkan dengan bisnis, dengan model yang Bali Plan Hub ini, saya kira ini adalah kekuatan. Nah, itu ya yang saya mau sampaikan dari segi social impact-nya. Menurut saya ini kuat. Lalu yang penting lagi adalah Anda harus seperti yang Bu Diana tadi sampaikan. Anda harus bekerja sama dengan orang-orang yang tahu nutrisi. Orang-orang yang tahu memang dengan khasiat tanaman obat ini, sehingga paling tidak Anda akan membuat tutorialnya. Oh, ini caranya adalah rebus jahe, gitu misalnya ya, dan sebagainya, potong dan itu Anda ada di edukasi. Oke, nah sekarang saya ingin mendapat penjelasan di Anda. Revenue Anda di mana? Pendapatan Anda tadi di mana? Untuk pendapatan kita dari member VIP yang mendaftar dan Kan hanya juga, sekali berarti kan? ya, dan juga untuk terus ekspedisi, kerjasama ekspedisi itu ada selisih antara biaya dari kita dan juga dari mereka, itu keuntungan yang kita juga dapat. Nah, itu ekspedisi itu biaya ekspedisinya, atau Anda memang sudah bekerja sama misalnya dengan catur, di catur kasih dengan harga grosir gitunya 50, lalu Anda menjual, Anda bawa ke ekspedisi misalnya dengan harga 100, di situ juga Anda sudah punya keuntungan. Atau bagaimana Anda mau mencari keuntungan ini? Dari kita sih, kita cari dari penjual-penjual yang ada. Kita pusing. Ya, tambahannya Anda cari dengan penjual-penjual yang ada, Anda pastikan kontrak harga dengan mereka, kan itu, lalu Anda cantumkan price list-nya. Tentu di dalam pencantuman price list itu Anda sudah ada keuntungan. Dan di sini menurut saya social impact-nya bagus ya. Kalau misalnya Unixes ya artinya apa? Jasa ini yang unik gitu ya. Semoga saja memang tidak ada yang lain. Tapi kalau yang dijual ya sudah tidak ada Unixes-nya lagi ya. Karena itu pohon-pohon orang sudah ketahui. Nah, untuk development menurut saya yang tadi Pak Putu Kris itu yang bilang ketika diklik memang sudah ada informasi, tetapi dia dengan jalan dia membeli dulu supaya dia bisa mengklik gitu misalnya ya. Nah, ini yang harus dikembangkan. Nah, lalu yang terakhir yang saya ingin katakan, Anda perlu modal berapa ini untuk mengembangkan ini? 3.800.000 itu ya?
Ya untuk modal awalnya segitu Pak. Modal awalnya 3.800.000 ini ya. Ya. Oke, saya pegang dulu ya. Informasi aja dulu untuk modal awal ini. Nah, Pak Putu Kris, saya mau yang tadi itu modal awalnya berapa ya, belimbing itu ya? Yang belimbing wuluh itu ya, berapa dia perlu dana itu ya? Masih ada Evi? Evi Ada. mungkin bisa kita tambah. Saya ingin dapat informasi itu. Ya, Evi ada masih ya? belum. Oke, Ya, sambil nanti menunggu kita itu tanyakan ya, sambil kita tanyakan kita chat Oke, Evi bisa dijawab. Iya Pak. Oh iya, itu berapa modal awal yang diperlukan untuk Evi untuk bisa mulai usaha ini? Kurang lebih sampai 150 dari selai sampai ke cake dan bultarnya Pak. 150.000 Maksudnya peralatan gitu-gitu. peralatan dan sebagainya, kalau modalnya itu sampai berapa? Kalau untuk peralatan seandainya beli dari awal ya tuh mungkin sampai 1,5 juta Pak, karena menggunakan oven, mixer itu yang lebih mahal Pak. Oke ya, terima kasih ya. Ya. Terima kasih Pak. Oke, kita serahkan ke Bu Indah.